kembali lagi bersama Senja Berkah, pasti berkah. Dan pastinya kali ini juga kita udah bersiap-siap nih untuk dapat tausiah luar biasa dari Pak Ustadz Agus. Nah kira-kira udah ada yang nyiapin pertanyaan belum? Tentu saja banyak sekali, banyak sekali. Mungkin sebelum itu kita bakal kasih dulu nih ke Pak Ustadz Agus menjelaskan sedikit dulu nih tentang apa sih ibadah yang ringan itu ya, Iya, benar-benar. Pada intinya kalau di dalam Al-Quran ibadah simpel itu banyak sekali, hadis paling banyak sekali gitu ya. Tapi yang terpenting saya pernah terus sampaikan itu, la yukallifu nafsan illa wus'aha itu. Jadi usahakan apapun yang kamu bisa usahakan gitu ya. Nah ibadah yang paling simpel tadi, yang hadis yang tadi sampaikan tadi, senyum itu adalah ibadah yang paling sederhana. Kemudian apalagi yang paling simpel itu? Kata Rasulullah, kita menemukan duri di jalan. Duri, mungkin kalau duri itu ada paku atau apalah yang nanti menyebabkan ban mobil atau ban sepeda atau siapa tertusuk, kemudian kita pindahkan, atau kaca-kaca, pecahan kaca kita bersihkan. Itu ibadah simpel yang memang tidak ternilai kelihatan, tapi itu justru luar biasa sekali. Bayangkan kalau mobil tertusuk paku, kasihan kan, harus dorong-dorong, susah gitu ya. Kemudian sama kita dipindahkan gitu ya. Tidak terasa seperti beribadah gitu ya, padahal ternyata ada ininya. Ada benefitnya gitu ya. Buat orang ya. Benar-benar. Terus kita pernah dengar sapu-sapu halaman? Iya. Kenapa tuh Pak? Kalau kita malam hari, Rasulullah selalu mengajarkan pada kita itu sebaiknya halaman rumah kita atau rumah kita itu bersih, disapu dulu. Itu ibadah yang simpel. Jadi membersihkan rumah juga itu termasuk Iya, ibadah. ketika mau tidur kita bersihkan dulu, kemudian kita sampahnya kita buang tempat sampah, debu-debunya sudah ini itu mendatangkan satu berkah, malaikat datang, ibadah simpel juga. Kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, sampai kita mau tidur. Iya. Rasulullah mengajarkan ketika mau tidur, mungkin kita kadang-kadang suka langsung tidur ya. Padahal kalau kita lihat orang tua dulu suka pakai sapu. Oh iya betul. Oh iya pernah dengar sih itu ya. Itu bukan adat, bukan ini tadi, bukan. Itu memang diajarkan Rasulullah. Kalau kita mau tidur tuh katanya tempat tidur tuh harus kita pukul-pukul sambil mengucap ya nauzubillah min dzalik, kita bisa mengucap bismillahirrahmanirrahim gitu, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu dipukul-pukul. Untuk mengusir setan untuk juga ya. Salah satunya ya. Itu ibadah yang kadang-kadang kita gini aja ibadah katanya. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Benar. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti ada nilai pahalanya. Kan kita banyak yang nggak tahu ya. Iya betul. Berarti Pak Ustadz termasuk kalau ngasih makanan ke kucing, atau ke hewan-hewan yang lain. Itu itu ada sejarahnya. Oh ada sejarahnya tuh Pak. Gitu. Jangankan, mohon maaf ya. Pernah tahu hewan guguk anjing ya? Iya. Itu kehausan. Mohon maaf ini. Ada seorang pelacur, gitu ya, dia memberi minum dengan sepatunya dia buka, dia ambil ke bawah sumur, dia ambil airnya, dikasihkan itu. Padahal itu seekor anjing ya. Oh iya benar. Yang tahu kita najis segala macam, Betul. dikasihkan, si pelacur itu akhirnya apa? Mendapatkan surga. Masya Allah. Memang ya Allah tuh ya bagi-bagi. Itu kalau dilihat kan itu pahala sederhana ya. Betul. Cuma ngambil Bahkan air. hewan yang dianggap najis ya Pak ya gitu. Iya. Apalagi kita kalau memelihara binatang itu juga asal binatang-binatang yang diperkenankan ya. Iya betul. Kalau kita mempunyai kucing boleh dalam rumah. Kalau memiliki guguk atau anjing di luar rumah. Iya. Gitu. Itu silakan saja gitu. Tapi ada hal-hal yang memang kita bisa bahwa secara syar'i itu diperbolehkan. Dan itu mudah dilaksanakan. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Iya benar. Kayak mikirnya ribet, kotor gitu kan, suka ada juga yang kayak gitu. Waduh. Iya, memberi makan hewan gitu. Gitu ya, ketahuan. Tapi hati-hati. Iya. Ada seseorang yang dimasukkan neraka karena binatangnya kelaparan. Hati-hati tuh. Kita kasih melihara ditelantarkan kan. Iya benar. Nah, itu hati-hati. Kita mau pergi keluar rumah nggak tahu kucingnya dikasih makan. Iya, lupa dikasih makan. Waduh. Hati-hati Nih yang melihara kucing. yang punya kucing. Kayaknya melihara kucingnya di rumah ya. Insya Allah terjaga Pak Ustadz. Jangan sampai ya. Ternyata ibadah-ibadah kecil itu bisa dilakukan, tapi kalau kita salah bisa jadi mudorot juga ya Pak ya. Tadi misalkan
Kita pergi aja berwisata 3 hari, kucing kan kasih makan. Oh iya. Waduh. Pulang-pulang meninggal. Waduh. Itu Besar akan apa ya? dituntut. Ya ampun. Makanya kita kalau pencinta binatang, pencinta hewan jangan lupa itu. Iya Iya benar-benar. sih, Itu banget. padahal ibadah kecil ya. Iya, betul. Iya, iya, Cuma benar. ngasih makan apa artinya sih makan ya? Iya, iya. Gitu ya, mengelus-elus gitu ya. Kita tidak, apalagi kalau kita tidak menyiksa hewan pun itu udah masuk dalam ibadah simpel. Menyayangi hewan gitu. Iya, iya. Kecuali kan ada hewan-hewan yang memang disunahkan untuk dibunuh. Iya, iya, iya. Contohnya ular, Cicak itu cicak ya kalau nggak salah. cicak, kelabang, pokoknya kemudian lipan yang berbisa itu kalau Iya, masuk iya. ke rumah itu silahkan. Tapi itu Pak masuk ke ini apa namanya ke ibadah kecil nggak kalau ada lipan terus kita apa genosida gitu. Waduh, waduh. Serem banget bahasanya. Kita bunuh semua. Iya. Gitu gimana? Benar-benar serem ya. Benar-benar serem. Selagi dia ada dalam hadis, Iya. termasuk ibadah juga. Oke, aku akan aduh, kumpulkan gitu cicak lalu aku bunuh semua. Hati-hati itu cicak-cicak yang ada di rumah Tedara tuh. Hati-hati gitu ya. Oke, nah tapi Pak mau callback juga nih ke masalah tersenyum ya. Iya, Karena iya. tersenyum ini kan kadang misalnya sesimpel itu, tapi kadang ada orang yang saya mah males gitu senyum-senyum ke orang. Tapi ada juga yang berlebihan Pak. Kadang kita bingung datang-datang sudah senyum gitu. Jadi kan salting gitu ke yang lain tuh. Aku sering sih kayak gitu. Pas Iya, iya. awal-awal masuk kuliah, aku tuh kan harus, maksudnya aku ingin memberikan Iya. image yang baik. Jadi Betul. kita senyum mulu ke kakak tingkat, terus kakak tingkat kayak apaan nih orang gitu. Jadi kayak aku jadi mikir-mikir dulu gini Pak Ustadz kalau mau itu, senyum. Pak. Itu gimana Iya. Pak Itu Ustadz? gimana Pak? Tersenyum itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah, itu sunnah yang paling mudah. Nah, biasanya kalau seorang mukmin saling bertemu itu tersenyum, selain tersenyum ditambah dengan salam. Jadi supaya tidak menimbulkan kesan salah tafsir gitu Pak. Tafsir, ya. Maka Iya, ditambahkan benar. dengan salam. Hmm. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Yun, bukan Iya. tiba-tiba. Pantes ya, pantes berarti kurang salam aku Iya. kemarin. Jadi Ketahuan. kalau kita senyum tuh harus assalamualaikum. Iya, siap. Kalau enggak salaman, kalau enggak tepuk-tepuk. Karena sering yang diajarkan Rasul itu kan ini juga ibadah sepele ya. Spell ya. Iya. Oke, Pak. Salaman tangan. Kalau ketemu, kemudian kalau kita ketemu tuh misalnya saya ketemu sama Yuda, Iya. pun itu udah sunnah Rasul. Oh iya. Wah, Ternyata ya benar banget ya. Iya. Sekarang Tapi hati-hati. Kalau ketemu kita doang kan, halo Ti. Gini aja. Waduh, Udah gitu doang kan Waduh, sekarang. waduh. Insya Allah ya Pak Ustadz ya, Ada jadi ilmu baru berarti ya. gitu Iya, ya. ada yang baru alhamdulillah. ya. Itu. Jadi banyak sekali sebenarnya ibadah kecil kita nggak sadar bahwa itu adalah ibadah. Hmm. Insya Allah. Gitu. Tapi memang kalau dibarengi dengan syar'i, pengetahuan, ilmu kayak tadi, sehingga terhindar dari mudarat. Gitu. Masya Terhindar dari dosa, terhindar dari apa, mengurus hewan jadi betul Iya, gitu iya, ya. Kita punya hewan ini diurusnya bagaimana betul gitu. Iya. Nah, kurang lebih seperti, jadi banyak sekali ibadah-ibadah. Belum lagi ibadah yang ibadah kecil-kecil itu setelah selesai sholat gitu ya. Iya, iya. Kita zikir cuman subhanallah walhamdulillah walal itu udah Sudah dapat, ibadah. iya, dapat nilai juga gitu ya. Kemudian kita masuk ke masjid kalau bagi yang laki-laki ya, Iya. itu kaki kanan ibadah. Oh iya iya iya. Banyak iya. banyak banget ya cara Banyak untuk banget ya, menabung iya. dengan hal kecil. luar Betul, itu biasa. pahalanya sudah luar biasa. Kemudian keluar masjid, kaki kiri juga ibadah. Banyak Iya, sekali. betul. Masuk ke dalam rumah, Iya, iya. sebaiknya kaki kanan. Oh iya, iya. Gitu, tinggalkan keburukan di luar, masukkan bawa kebaikan yang kaki kanan. Oh, Kalau jadi itu lupa kalau gimana? kalau Kalau lupa gimana? Tiba-tiba gitu dua boleh Pak? Jadi lompat kayak gitu ya. lagi Iya. aja mungkin ya Pak Ustadz. Kenapa? Balik Kalau lagi. salah Balik kaki. lagi, ya. Oh, Jangan lagi. sampai Oh, jatuh berarti lah. bisa ya Pak Ustadz ya. Kalau kita keluar rumah, tinggalkanlah kaki kanan, di dalam rumah kaki kiri ngelangkah duluan. Oh, Jadi yang bagus-bagus biar di rumah. Iya. Oh, jadi yang Karena- jelek-jelek dibawa keluar gitu ya Pak Iya, Ustadz. yang bagus-bagus tuh kaki kanan. Iya iya. Oke. Tapi gini terkait Iya. masih masalah senyum-senyum gini ya Pak Ustadz. Kan terkadang kayak ada yang namanya menjaga pandangan nih Pak Ustadz. Maksudnya mungkin kayak lelaki mungkin tidak terlalu memandang perempuan gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana cara membedakan antara untuk senyum yang ramah dengan menjaga pandangan nih Pak Ustadz? Nah betul Pak Ustadz. Iya. Takutnya genit gitu. Makanya Iya, dihitung senyum genit tuh gitu. genit gitu. Asli Pak Ustadz. Itu makanya tadi sebagai rumusnya supaya kita tidak disalah tafsirkan dengan Memberikan sesaat salam, ya. salam. Tidak apa-apa kalau misalkan gini, seperti saya misalkan mengajar, yang diajarnya itu adalah para wanita gitu ya kebanyakan. Tidak masalah saya datang, assalamualaikum.
saya melihat audiens gitu ya tidak iya. masalah karena saya mengajar. Tapi Betul, jangan melihat itu menatap. Waduh. Itu mah udah kayak curi gitu. pandang ya Pak Ustadz. Dong, tidak. Jadi sebenarnya memandang itu tidak masalah, cuma memang dalam satu kaidah fikih ketika memandang itu ada rasa sir. Iya. Nah, sir tau nggak sir ya? Tiba-tiba teh Nyes gitu ada ya. ada sesuatu, nah Waduh. sebaiknya itu dihindarkan karena hukumnya jatuhnya akhirnya menjadi berdosa, Zina, zina. Zina gitu. mata. Tapi kalau Bapak cuma assalamualaikum, mangga duluan. Oh, iya. Itu lawan diajak bicaranya perempuan tidak masalah. Oh iya. Lewat saja Bapak mah. Ya, betul. Asal jangan assalamualaikum. Oh, Itu nggak boleh. Aduh, sampai hilang. Atau assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu lebih bahaya lagi tuh kayaknya itu. Bahaya banget itu. Itu yang memang harus dijaga. Dalam Islam itu diatur sedemikian rupa ya. Iya benar. Supaya kita tidak terjerumus dalam zinah mata disebutnya. iya, gitu. Ustaz. Iya. Ini kan suka ada nggak sih yang kayak katanya kalau mau tidur tuh Pak disarankan untuk menghadapnya ke kanan. Nah, iya, Iya, itu. Pak Ustadz. Betul, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidur itu lambung ini itu menyentuh ke lantai. Iya. Artinya kan dia ke kanan ya. Iya. Kemudian ini tangan begini. Oh iya. Kemudian kaki itu dilipat sedikit. Gini. Oh iya. Jadi kayak kalau dalam bahasa Sunda tuh merengkol ya. Wak. Gini, tapi nggak sampai atas banget, dilipat sedikit dan menghadap ke kiblat. Itu ibadah. Menghadap Iya. Berarti Itu kalau tidur yang kasurnya- kasurnya gimana tuh harus dipindah di bagusnya itu kasurnya menghadap kiblat. dihadap Ah, kiblat. Masya Allah. Nah, ayo. Kalau nggak kita kasurnya itu jangan misalnya kasur utara selatan ya, Iya. berarti tidurnya enak kan kita yang menghadap kiblat. Oh, iya. Kalau kita kasurnya barat timur, berarti kita tidurnya itu menghadap kiblat. Kaki kita tuh menghadap kiblat. Arah ya, arah. Arah. Itu apa yang disunahkan oleh Rasul. Oh iya. Jadi nggak serampangan gitu tidur ke selatan, menghadap utara gitu, gitu ya. Karena kalau tidur kayak gini bisa ngorok ya. Iya itu Mas. Mungkin sebenarnya selain ibadah itu juga untuk kesehatan ya. Kesehatan. Rasulullah kan Betul, memberikan Tentu saja biasa ibadah-ibadah seperti itu ada manfaatnya juga ya. Iya. Ini pernah saya praktekkan. Kenapa Kisah nyata. Iya, Pak Ustadz. Aduh. Boleh, Aduh. Pak. Ini waktu itu ada seseorang yang sesak napas Iya. tiba-tiba sampai dia udah nggak bisa itu. Cuma saya ingat Rasulullah karena permasalahan manusia itu di lambung kan, Iya, betul. bahwa kita tidur menghadap itu bisa menyembuhkan metabolisme lambung kita. Hanya saya suruh menghadap ke kiblat, kemudian kakinya ditekuk sedikit, ini diginikan, tolong jangan berubah dulu beberapa saat, kata saya tuh, Iya. sambil atur pernapasan. Yang tadinya kolaps dia nggak bisa napas, alhamdulillah. Lancar. Lama-lama, kembali. pelan-pelan, Pelan-pelan. baik kembali, sehat Masya kembali. Masya Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah tuh. Makanya kalau yang punya penyakit lambung, yang bermasalah dengan lambung, coba tidurnya itu seperti itu. Dibiasakan ya Pak Dibiasakan. Ustadz. Selain menjadi ibadah, tapi akhirnya menjadi kesehatan juga. Nah, Pak Ustadz ya, kita masih bakal banyak nanya-nanya ini lagi ya. Pak Ustadz Insyaallah. masih siap? Siap. Insya Allah, pasti ya emang ya. Pasti Berbagi udah. ilmu tuh selalu siap nih Pak Ustadz Biar, Agus. biar. So, nah buat pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal balik lagi di Senja Berkah. Pasti berkah.